Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari grup 8 ingin mempresentasikan hasil dari research based learning kami, atau bisa disebut juga RBL. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan grup saya. Pertama ada Muhammad Zaki Amanullah, kedua ada Gudion Nablis, ketiga ada Adel Tohunan Cimamura, keempat ada Firdaus, kelima ada Muhammad Yahya, keenam ada Wikan Premudi, dan terakhir adalah saya, Aryo Jokananda. Untuk ini bisa dilihat di sebelah kanan nama. Kita akan lanjut ke presentasi. Satu, tujuan percobaan. Tujuan dari research based learning kami adalah untuk menganalisis lompat vertikal, menghitung perubahan momentum hingga perubahan energi, dan membuat grafik kecepatan dan posisi terhadap waktu menggunakan perangkat lunak yang menganalisis video. 2. Teori dasar. Ada beberapa teori yang akan terpakai di percobaan ini. Contohnya, graf vertikal, posisi percepatan dan kecepatan, momentum dan impuls. Untuk definisi bisa dilihat di layar. Lanjut, masih di teori dasar. Selain itu masih ada teori Mausa dan energi, kinematika, dan hukum kekeralan energi. Untuk definisi bisa dilihat di layar. Lanjut ke 3, metode dan percobaan. Untuk alat dan bahan kita tidak perlu beli lagi karena sudah kami miliki. Jadi alat dan bahan yang kami perlukan adalah laptop, kamera HP, dan software tracking. Total harganya menjadi Rp0. Tetap masih di metode dan percobaan. Untuk prosedur dan cara kerja alat bisa saya bacakan. Data percobaan diambil dengan melakukan 2 variasi gerakan, lompatan counter movement dan lompatan squat jump secara berulang-ulang. Variasi gerakan dilakukan oleh anggota kelompok yang berbeda. Lompatan counter movement diawali dengan posisi berdiri tegak, kemudian jongkok, dan melompat setinggi-tingginya. Lompatan diakhiri dalam posisi berdiri. Sementara itu, lompatan squat jump dimulai dengan awalnya jongkok, melompat, dan berakhir dengan posisi berdiri. Dan cara kerja alatnya, yaitu software trackingnya. Pertama bisa import video yang akan dianalisis, kalibrasikan jarak video, tentukan koordinat 0, tambahkan lintasan tracking secara manual, dan hasil akan berada di sebelah kanan video. Untuk video lompat, counter movement dan lompat squat jump dan cara memakai softwarenya akan ditunjukkan. Perhitungan berdasarkan desain dan teori. Menghitung kecepatan take-off atau kecepatan awal dengan rumus kekelan energi mekanik. Kekelan energi mekanik dinyatakan sebagai energi mekanik pertama akan sama dengan energi mekanik pada kondisi akhir. Energi mekanik sendiri terdiri atas energi potensial dan energi kinetik. Di sini kita dapatkan bahwa kecepatan dari take-off adalah akar dari 2GH. Kemudian pada perhitungan momentum dengan teorema momentum impuls, di mana impuls dinyatakan sebagai integral dari awal sampai akhir dari gaya terhadap waktu. Di sini kita mendapatkan bahwa impuls didapatkan dengan massa dikalikan dengan kecepatan take off. Kemudian menghitung perubahan energi menggunakan teorema usaha energi. Usaha sendiri dinyatakan sebagai perubahan dari energi. Di sini energi yang berubah adalah energi kinetik. Di sini kita mendapatkan bahwa nilai dari usaha senilai dengan energi kinetik ketika take off, yaitu setengah mv kuadrat, di mana v-nya adalah v take off. Untuk pengolahan data yang pertama, variasi pertama, di sini variasi maksudnya adalah squat jump, jenis lompat yang akan digunakan. Jadi di sini setelah di tracking akan ditemukan data seperti ini. Dari data akan ditemukan bahwa H yaitu Y maksimum sama dengan 0,266 meter dari data pertama yaitu jump radial dengan massa 48 kg, T lompat 0,5 sekon, dan dari berumus GLBB akan diperoleh V teoritisnya sekitar 2,3 meter per sekon. Namun di grafik data dari grafik yang akan diperoleh maka diperoleh V-nya itu 1,45 meter per sekon. Maka kami menggunakan V maksimum dari grafik tersebut untuk menghitung momentum yang akan mendapatkan momentum 69,6 kg meter per sekon dan energi 50,46 kg meter kuadrat per sekon kuadrat. Berikutnya untuk data 2 dari Jumper Nuha sama seperti tadi, setelah di tracking akan diperoleh hasil tabel seperti ini. H itu sama dengan Y maksimum 0,33 meter dengan massa jumper 81 kg, T lompatnya 0,4 sekon, akan diperoleh V teoritis sekitar 2,5 meter per sekon. Namun dari grafik dari kolom ketiga akan diperoleh V maksimumnya yang ada itu 2 meter per sekon, sehingga itu digunakan sebagai dasar perhitungan momentum dan energi yang akan diperoleh momentum sama dengan 192 kg meter per sekon, energi 162 kg meter kuadrat per sekon kuadrat. Data ketiga dari Jumper Dauphin sama seperti tadi, dari setelah di tracking akan diperoleh tabel data sehingga H sama dengan Y maksimumnya itu sekitar 0,539 meter dengan massa jumpernya 61 kg, T lompatnya 0,5 sekon, dan akan diperoleh V teoritis kira-kira 3 meter per sekon. Namun dari data VY di sini akan diperoleh V maksimumnya itu 2,4 meter per sekon dan akan menghasilkan momentum 146,6 kg meter per sekon dan energi 175,68 kg meter kuadrat per sekon kuadrat. Untuk data keempat dari jumper Wikan setelah di tracking akan diperoleh data dengan Y maksimumnya sama dengan 0,466 meter dengan massa jumper 45 kg dengan T lompatnya 0,5 sekon dan diperoleh V teoritis 3 meter per sekon yang akan menghasilkan momentum 125,37 kg meter per sekon serta energi 174,64 kg meter kuadrat per sekon kuadrat. Data kelima dari jumper Firdaus setelah di tracking akan diperoleh data hanya itu 0,3
213 meter dengan massa jam 60 kg, lompatnya 0,5 sekon, dan V teoritisnya itu akan didapatkan aproksimasi sekitar 2 meter per sekon. Namun pada tabel grafik tabel hasil dari grafik akan diperoleh bahwa V maksimum pada itu 149 sehingga menghasilkan momentum 89,4 kg per sekon serta energi 66,6 kg per sekon. Untuk data ke-6 dari jam terjaki setelah tracking akan diperoleh data yang maksimum sama dengan 0,371 meter dengan massa 67 kg dengan lompat 0,5 sekon, yang akan menghasilkan V teoritis 2,69 meter per sekon kira-kira. Dan di tabel VY akan diperoleh kecepatan maksimum 2,45 meter per sekon yang akan menghasilkan momentum 164,15 kg per sekon serta energi 201,08 kg per sekon. Data ke-7 dari jam Dillon akan diperoleh setelah melakukan tracking akan diperoleh ketinggian maksimumnya itu 0,407 meter dengan massanya itu 96 kg dengan lompatnya 0,4 sekon, maka akan diperoleh V teoritisnya sekitar 2,8 meter per sekon. Untuk perhitungan I dan energi akan menggunakan V maksimum dari hasil grafik akan diperoleh momentum 124,8 kg per sekon serta energi 81,12 kg per sekon. Halo, perkenalkan nama saya NA dan sekarang saya akan menjelaskan tentang pengolahan data variasi kedua, yaitu pada squat jam. Nah, berbeda dari variasi yang pertama, dalam peragaan squat jam ini kita pertama dalam posisi ancang-ancang yaitu squat, kita melanjutkan loncatan kita ke atas. Nah, untuk pengolahan datanya seperti di variasi yang pertama, kita dari hasil trackingan kita akan memperoleh ketinggian maksimum. Nah, ini dari data pertama ini ada Drill. Untuk yang maksimumnya ada 0,283 meter dengan berat badan yang telah diinput pada 8 kg, juga tinggi lompatan yang didapat dari hasil trackingan juga. Nah, pertama kita pengolahan data ini bertujuan untuk mendapatkan impuls juga energi kinetik. Pertama kita harus memperoleh kecepatan inisial yang akan didapat dari persamaan GLBB, yaitu gerak lurus berubah berat. Nah, bisa dilihat di sini. Ini berikut adalah rumus GLBB tersebut dengan kecepatan dan ini kecepatan inisialnya yang akan kita cari. Nah, dari situ akan diperoleh sekitar 2,3 meter per second. Nah, dari situ kita akan bisa mendapatkan impuls, yaitu adalah perubahan momentum dengan rumus berikut massa dikali kecepatan awal dikali kecepatan akhir. Nah, hasilnya akan seperti begini, akan didapatkan impuls dari data pertama kita. Untuk selanjutnya hal yang sama akan dilakukan dari data berikut. Kita pertama mencari ketinggian loncatannya. Kalau misalkan dari data saya sendiri ini tidak akan diperoleh 0,256 meter dengan massa saya itu 81 kg, tinggi lompatan waktu lompatan 0,4 second, dan untuk perolehan kecepatan inisialnya akan dilakukan dengan rumus GLBB tersebut, dan dari kecepatan inisial tersebut akan diolah kembali untuk mendapatkan impuls dan momentum. Bisa dari sini impulsnya itu 153,9 kg dan energi kinetiknya adalah 162 kg meter kuadrat per second. Nah, sama dilakukan kembali untuk setiap data kita. Selanjutnya itu ada Jovan dengan ketinggian sekian, massa sekian, tinggi lompatan, waktu lompatan dengan sekian detik diperoleh kembali untuk mendapatkan impuls dan momentum dan seterusnya. Rata-rata dari data yang kami peroleh itu kurang lebih ketinggian maksimum yang dicapai itu lebih sedikit daripada lebih kecil dibandingkan pada variasi pertama, yaitu counter movement jump. Nah, dari situ karena ketinggian yang lebih kecil, maka akan mempengaruhi juga dalam nilai impuls dan momentum ya. Akan mempengaruhi pertama kali itu ke kecepatan inisialnya, yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap impuls dan energi kinetik. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Sekarang kita akan masuk ke bagian analisis. Dari data yang didapatkan, terdapat perbedaan antara kecepatan awal teori dengan kecepatan awal hasil tracking video. Mengapa terdapat perbedaan tersebut? Perbedaan ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, sistem dalam penelitian ini adalah suatu sistem yang terbuka, sehingga segala bentuk energi dapat memasuki atau keluar dari sistem. Yang kedua, dalam persamaan kinematika, terdapat faktor pengganggu yang tidak dihitung, seperti hambatan udara dan gaya gesek, yang sebenarnya terjadi di dunia nyata. Dan yang terakhir, tracking yang dilakukan dengan menggunakan software bersifat manual, sehingga dapat terjadi kesalahan dalam proses tracking yang mengakibatkan error pada hasil tracking akhir. Analisis kedua, ternyata nilai ketinggian pada variasi 1 cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan variasi 2. Karena jumlah energi dalam sistem variasi 1 lebih tinggi. Mengapa jumlah energi sistem variasi 1 bisa lebih tinggi? Hal ini dikarenakan sebelum lompat pada variasi 1 atau lompatan counter movement, kecepatan kita berada pada arah negatif, yakni ketika kita berdiri dan kemudian berubah ke dalam posisi jongkok. Sedangkan pada variasi 2 atau lompatan squat jump, kita akan langsung dari posisi jongkok dan melompat. Adanya perbedaan awalan ini dapat menyebabkan perbedaan energi, sehingga menyebabkan energi yang pada
energi pada variasi 1 lebih tinggi dibandingkan dengan variasi 2? Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Amanullah, NIM 1652137. Selanjutnya, dari data variasi 1 dan variasi 2, terdapat perbedaan ketinggian lompatan yang didapatkan. Yang pertama, dari data Adriel, untuk kecepatan take off sama dengan 2,3 meter per sekon. Kecepatan take off untuk kedua variasi sama, kemungkinan karena keterbatasan dalam tracking dan format video yang portrait. Dengan faktor massa 48 kg, dapat dihitung momentum dan energi pada dua variasi sebagai berikut. Variasi pertama, dengan menggunakan V sama dengan 1,45 meter per sekon, dihasilkan momentum sebesar 69,6 meter per sekon, 69,6 kg meter per sekon, dan energi sebesar 50,46 kg meter kuadrat per sekon kuadrat. Pada variasi 2, dengan menggunakan kecepatan sama dengan 1,6 meter per sekon, dihasilkan momentum sebesar 76,8 kg meter per sekon, dan energi sebesar 61,44 kg meter kuadrat per sekon kuadrat. Selanjutnya, data milik Nuha. Untuk variasi pertama, kecepatan take off secara teoretis adalah 2,5 meter per sekon, dan kecepatan take off dari hasil tracking adalah 2,0 meter per sekon. Untuk variasi kedua, kecepatan take off secara teoretis adalah 2,9 meter per sekon, dan kecepatan take off dari hasil tracking adalah 1,9 meter per sekon. Dengan faktor massa 81 kg, serta data dari hasil tracking, dapat dihitung momentum dan energi pada dua variasi sebagai berikut. Variasi pertama, dihasilkan momentum sebesar 192 kg per sekon, dan energi sebesar 162 kg kuadrat per sekon kuadrat. Pada variasi 2, dihasilkan momentum sebesar 153,9 kg per sekon dan energi sebesar 162 kg kuadrat per sekon kuadrat. Selanjutnya, data milik Jovan. Untuk variasi pertama, kecepatan take off secara teoretis adalah 3 meter per sekon, dan kecepatan take off dari hasil tracking adalah 2,4 meter per sekon. Untuk variasi kedua, kecepatan take off secara teoretis adalah 3,1 meter per sekon, dan kecepatan take off dari hasil tracking adalah 2,6 meter per sekon. Dengan faktor massa 61 kg, serta data dari hasil tracking, dapat dihitung momentum dan energi pada dua variasi sebagai berikut. Variasi pertama, dihasilkan momentum sebesar 192 kg per sekon, dan energi sebesar 162 kg kuadrat per sekon kuadrat. Pada variasi kedua, dihasilkan momentum sebesar 158,6 kg per sekon, dan energi sebesar 506 kg kuadrat per sekon kuadrat. Selanjutnya, data Wikan. Untuk variasi 1, kecepatan take off secara teoretis adalah 3 meter per sekon, sedangkan kecepatan take off dari hasil tracking adalah 2,786 meter per sekon. Untuk variasi 2, secara teoretis kecepatan take off adalah 2,5 meter per sekon, dan dari hasil tracking kecepatan take off adalah 2,271 meter per sekon. Dengan faktor massa 45 kg serta data dari hasil tracking, dapat dihitung momentum dan energi pada dua variasi sebagai berikut. Variasi pertama, dihasilkan momentum sebesar 89,4 kg per sekon, dan energi sebesar 66,6 kg kuadrat per sekon kuadrat. Pada variasi kedua, dihasilkan momentum sebesar 121,95 kg per sekon, dan energi sebesar 165,24 kg kuadrat per sekon kuadrat. Untuk variasi pada data Vitals, untuk variasi pertama, kecepatan take off secara teoretis adalah 2,2 meter per sekon, dan kecepatan take off dari hasil tracking adalah 1,49 meter per sekon. Untuk variasi kedua, kecepatan take off secara teoretis adalah 1,77 meter per sekon, dan kecepatan take off dari hasil tracking adalah 1,18 meter per sekon. Dengan faktor massa 60 kg, dapat dihitung momentum dan energi pada dua variasi sebagai berikut. Variasi pertama, dihasilkan momentum sebesar 89,4 kg per sekon, dan energi sebesar 66,6 kg kuadrat per sekon kuadrat. Pada variasi kedua, dihasilkan momentum sebesar 89,4 kg per sekon, dan energi sebesar 66,6 kg kuadrat per sekon kuadrat. Selanjutnya, data Zaki. Untuk variasi pertama, kecepatan take off secara teoretis adalah 2,8 meter per sekon, dan kecepatan take off dari hasil tracking adalah 1,49 meter per sekon. Untuk variasi kedua, kecepatan take off secara teoretis adalah 1,7 meter per sekon, dan kecepatan take off dari hasil tracking adalah 1,49 meter per sekon. Dengan faktor massa 67 kg serta data dari hasil tracking, dapat dihitung momentum dan energi pada dua variasi sebagai berikut. Variasi pertama, dihasilkan momentum sebesar 99,8 kg per sekon, dan energi sebesar 74,4 kg kuadrat per sekon kuadrat. Pada variasi 2, dihasilkan momentum sebesar 153,9 kg per sekon, dan energi sebesar 162 kg kuadrat per sekon kuadrat. Selanjutnya, data Dillon. Untuk variasi pertama, kecepatan take off secara teoretis adalah 2,8 meter per sekon, dan kecepatan take off dari hasil tracking adalah 1,3 meter per sekon. Untuk variasi kedua, kecepatan take off secara teoretis adalah 2,8 meter per sekon, dan dari hasil tracking adalah 1,06 meter per sekon. Dengan faktor massa 96 kg, dapat dihitung momentum dan energi dari dua variasi sebagai berikut. Pada variasi pertama, dihasilkan momentum sebesar 124,8 kg per sekon dan energi sebesar 81,12 kg kuadrat per sekon kuadrat. Pada variasi kedua, dihasilkan momentum sebesar 101,76 kg per sekon dan energi sebesar 53,93 kg kuadrat per sekon kuadrat. Dari pengolahan data dan analisis, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, lompatan variasi 1 atau counter movement menghasilkan ketinggian lompatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan variasi 2, lompatan squat jump. Hal ini juga berarti bahwa variasi 1 memiliki kecepatan take off yang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan variasi 2. Kesimpulan kedua, variasi 1 akan menghasilkan perubahan momentum yang lebih besar akibat kecepatan take off yang lebih besar pula. Dan terakhir, grafik posisi, kecepatan, dan percepatan terhadap waktu yang dapat dilihat di bagian analisis.